berkurangnya 6-8 mg per desiliter. Faktor pendukung antara lain fototerapi yang efektif, field massage yang teratur, asupan ASI yang adekuat, dan perawatan lingkungan yang optimal. Kemudian setelah pelaksanaan intervensi field massage sebanyak 6 kali selama 3 hari yang dilakukan sebagai intervensi tambahan saat bayi dilakukan fototerapi, pada bayi yang F umur 5 hari dengan hiperbilirubinemia tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik. Kemudian kesimpulannya, pada pengajian data subjektif yaitu mengumpulkan semua data melalui wawancara dengan ibu F, didapatkan temuan masalah atau keluhan utama berupa bayinya tampak kuning, mengantuk, dan jarang menyusu. Kemudian pengkajian data objektif dari pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan antropometris, serta pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ditemukan masalah yaitu skleranya iterik, kulit tampak, tremor 5, dan hasil bilirubin total 20,50 mg per desiliter. Kemudian diagnosa yang dapat dirumuskan setelah melakukan pengajian data subjektif dan data objektif yaitu bayinya F umur 5 hari dengan masalah hiperbilirubinemia dengan pemberian field massage. Kemudian pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan pada bayinya F umur 5 hari yaitu memberikan intervensi field massage sebanyak 2 kali per hari selama 3 hari untuk mengurangi peluang hiperbilirubinemia. Hasil dari pelaksanaan intervensi field massage menunjukkan bayi mengalami penurunan kadar bilirubin menjadi 5,92 mg per desiliter. Bayi sudah aktif menyusui kembali serta peningkatan frekuensi BAB bayi mendukung eliminasi bilirubin. Kemudian sarannya untuk institusi pendidikan yaitu standarisasi SOP field massage pada neonatus untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dan keselamatan bayi. Kemudian untuk praktik kebidanan, terapkan field massage sebagai terapi komplementer pada neonatus dengan hiperbilirubinemia terutama yang menjalani fototerapi. Kemudian yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya lakukan penelitian dengan desain kuasi eksperimen atau RCT untuk menilai efektivitas field massage secara lebih sistematis. Kemudian tambahkan parameter stres misalnya pada kortisol untuk mengetahui mengevaluasi efek psikofisiologis pijat. Kemudian untuk keluarga dan masyarakat, edukasi orang tua agar terlibat aktif dalam proses perawatan bayi untuk berkelanjutan di rumah. Ini referensinya, ini dokumentasinya. Namun Ibu terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah klarifikasi, masukan dan saran dari Tuan Penguji. Monggo kepada Bu Deni Romatika, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ibu. Selamat siang, Mbak Sinta Dewi. Siang Ibu. Tadi saya panggil Mbak ya. Iya Bu. Ibu. Oke, baik. Ini mungkin saya mulai satu persatu walaupun tadi panel ya, tapi mungkin masukannya juga tidak hampir sama lah intinya gitu ya, dalam pokoknya nanti bisa disesuaikan. Akan tetapi saya klarifikasinya tetap satu persatu begitu ya, biar tidak mendengar juga saya juga tidak bingung gitu ya. Baik, kita mulai dari Mbak Sinta Dewi. Mungkin saya ucapkan selamat dulu ya semuanya. Mbak Sinta Dewi, Mbak Firani sudah bisa maju kian di siang hari ini gitu ya. Ini dari mana ya? Kerjanya di mana ya? Saya di PM. Mbak Firani di RSUD Surakarta Ibu. Oke. Kalau Mbak Sinta Dewi Di PMB Fitri Handayani Ibu. Oh, PMB. Ini aku sempat kesana dulu itu. Pernah lihat Mbak ya? Kayaknya pernah pas ujiannya Mbak Erika, bukan Ibu? Pas saya. Iya, ininya. Ya salam nanti Mbak Fitri ya. Nggih Ibu. Oke, langsung ya saya mulai saja ya. Oke, Mbak Sinta Dewi tadi secara penyajian maupun Mbak Firani juga sudah oke ya, PPT-nya oke, sudah sesuai dengan apa yang dituliskan di draftnya. Akan tetapi memang kita cari untuk istilahnya masukan-masukan yang dimana akan menyempurnakan dari draft yang sudah susun sedemikian rupa gitu ya. Dari Mbak Sinta di sini nanti mungkin ada masukan yang nantinya saya urutkan saja daripada bingung ya, masukan-masukan ataupun klarifikasi. Di sini Mbak Sinta mengambil judul apa? Asuhan kebidanan masalah gangguan tidur pada bayi usia 3
3-12 bulan dengan intervensi baby massage untuk meningkatkan kualitas tidur di PMB Fitri Handayani, Ibu. Oke, baik. Ini Mbak Sinta dulu alumni dari mana untuk S1-nya? S1 alumni UKH, Bu. UKH. Nggih. Judulnya penelitiannya apa? Penelitiannya judulnya tentang ASI eksklusif, Ibu. Berarti melenceng dari penelitiannya ya? Nggih. Oke, baik. Di sini kenapa tertarik mengambil judul dengan gangguan tidur? Alasannya itu berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan di bab 1 sendiri, yaitu menurut data WHO, sekitar 30% ibu di seluruh dunia kan melaporkan adanya masalah gangguan tidur pada bayinya. Di Indonesia juga terdapat sekitar 44,2%, 44,2% yang biasanya ditandai dengan seringnya terbangun saat tidur di malam hari, di mana hal tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya resiko gangguan dalam proses tumbuh kembang bayi. Selain itu, saya juga melakukan studi lapangan atau studi penelitian di PMB Fitri Handayani sendiri, terhitung sejak bulan Oktober sampai bulan November tahun 2025, sekitar terdapat 17 bayi yang melakukan baby massage dan 8 diantaranya itu mengalami gangguan tidur, di mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara antara saya sendiri dengan ibu bayi, Ibu. Oke, baik. Oke, secara umumnya bahwasanya di sini untuk apakah pelaksanaan baby massage itu untuk ini ya kualitas tidur ya. Nggih, Ibu. Kemudian dari studi pendahuluan yang sudah dilakukan ini, jenengan menemukan ada 17 bayi yang Pijat mengalami atau yang sudah dipijat. yang sudah dipijat, Bu. Di antara 17 bayi tersebut terdapat 8 bayi yang mengalami gangguan tidur. Berarti dari 17 yang 8 itu mengalami gangguan tidur walaupun sudah dipijat ya. Mboten, Bu, kadang kan ada pasien itu memang dia rutin pijat seperti itu, Bu. Jadi itu data yang sering datang ke PMB Fitri Handayani, Bu. Ini mau diperjelas studi pendahuluan jenengan 17 bayi yang melakukan baby Massage. massage. Nggih. Dan 8 bayi mengalami gangguan tidur. Maksudnya gimana coba berarti? Jadi kayak rata-rata per bulan dari Oktober sampai November itu terdapat 17 bayi yang melakukan total pijat bayi, Bu, di tempat PMB Fitri Handayani sendiri. Dan di Itu semuanya pijat bayi semua. nggih. Terus Nah, berarti pijat bayi semua ya 17 itu. nggih, Bu. Kemudian Terdapat dari jumlah tersebut terdapat 8 bayi yang mengalami gangguan tidur seperti itu, Bu. berarti walaupun sudah dilakukan baby massage ya, itu tetap ada yang mengalami gangguan tidur gitu. Nggih, Bu. Berarti ada masalah. Bukan, Bu. Maksudnya itu dari kan 17 bayi itu yang pijat. Nah, beberapa bayi itu mengatakan orang tuanya itu ada bayi yang memang kalau nggak dipijat itu dia mengalami gangguan tidur gitu, Bu. Karena salah satu salah satu tandanya itu seperti rewel, terus sering terbangun di malam hari gitu, Bu. Pertanyaan saya dengan narasi yang jenengan sampaikan di promo di draftnya, Nggih. 17 bayi melakukan baby massage. Nggih. Dari jumlah tersebut sebanyak 8 bayi mengalami gangguan tidur. Nggih. Secara otomatis kalau dia sudah dilakukan baby massage, kalau narasinya seperti itu, ada 8 bayi yang mengalami gangguan tidur, kan gitu. Nggih. Atau jenengan menyajikan di studi pendahuluan itu ada sekian bayi gitu ya yang mengalami datang ke PMP ya, atau mungkin di PMP itu salah satunya adalah karena 8 bayi itu mengalami gangguan tidur sehingga perlu dilakukan Baby massage. baby massage itu, atau gimana ya ini maksudnya gitu. Nggih, Bu. Maksudnya yang Alasannya di baby massage adalah karena gangguan tidur itu tadi. nggih. Nah, berarti bahasanya nanti diperjelas. Kalau seperti ini, otomatis saya membacanya atau orang lain membaca dari 17 bayi yang dilakukan baby massage itu masih ada 8 yang mengalami gangguan tidur. Oke, Bu. Padahal sudah dipijat kok masih gangguan tidur ya, nanti nggak efektif kan otomatis. Nah, Iya, Bu. kecuali ada sekian bayi yang dilakukan massage ya, baby massage itu alasan utamanya adalah karena dia mengalami gangguan tidur ada 8 ya. Nggih, Bu. Dia diperjelas untuk sebagai dasarnya. Oke. Nah, untuk kualitas tidurnya nanti diukurnya pakai apa, Mbak? Karena ini kan peningkatan ya. Kalau kualitas tidurnya sendiri saya mengukurnya melalui
dari hasil data subjektif ibunya sendiri, Bu. Kan dari awal kan dia mengalami keluhan gangguan tidur berupa sering terbangun di malam hari dengan frekuensi kurang lebih 45 menit dan bayi ditandai dengan rewel. Pada bagian pengukuran kualitas tidur sendiri, saya menggunakan dinilai berdasarkan 3 indikator, yaitu durasi tidur malam kurang dari 9 jam, frekuensi terbangunnya lebih dari 3 kali, dan lama terjaga kurang lebih 1 jaman, Ibu. Oke, itu berdasarkan dari artikel penelitian penelusuran jurnal ya? Nggih, Ibu. Itu sudah dimasukkan di teori? Sampun, itu menurut Tanjung tahun 2016 dalam Savitri tahun 2025, Ibu. Oke, baik. Kemudian untuk rumusan masalahnya ataupun yang lain, ini sebenarnya judul dengan itu secara spesifiknya bagaimana toh? Coba diulangi. Asuhan kebidanan masalah gangguan tidur pada bayi usia 3-12 bulan dengan intervensi baby massage untuk meningkatkan kualitas tidur di PMB Fitri Handayani, Ibu. Bukan terhadap ya? Bukan terhadap peningkatan kualitas tidur ya? Bukan, Ibu. Nah ini bahasanya jenengan masih terhadap lah, nanti mohon untuk ini kan ya, Iya, Bu. hilangkan karena jenengan tidak meneliti tetapi memberikan Intervensi. asuhan dengan pasien rolaan atau bayi rolaan tadi ya. Jadi Iya, Bu. kata-kata terhadap itu masih muncul baik di rumusan masalah, baik di ketarikan judul, itu masih terhadap semua ya. Nanti kesannya kalau terhadap itu adalah untuk jenengan melakukan penelitian apakah itu bisa terbukti atau tidak. Kalau di sini kan mengimplementasikan dari penelitian yang sebelumnya untuk diterapkan di bayi-bayi yang ada di PMB bayi satu ya, bayi satu yang diterapkan di PMB kan gitu. Iya, Bu. Ya. Oke ya, nanti coba dilihat dulu yang masih ada kata-kata judul terhadap itu dihilangkan ya. Iya, Bu. Oke, berarti tujuannya untuk apa sih Mbak tujuannya? Tujuannya sendiri yaitu ada 2. Yang pertama tujuan umum untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus masalah gangguan tidur pada bayi usia 3-12 bulan dengan intervensi pemberian baby massage untuk meningkatkan kualitas tidur di PMB Fitri Handayani. Sedangkan tujuan khususnya untuk mendeskripsikan pengkajian data subjektif, mendeskripsikan pengkajian data objektif, dan mendeskripsikan analisis data pada asuhan kebidanan serta mampu mendeskripsikan penata laksanaan pada asuhan kebidanan kasus gangguan tidur pada bayi usia 3-12 bulan, Ibu. Oke, baik, nanti kita lihat untuk ke belakang ya. Ini kan ada satu tujuan adalah ending atau goalnya yang dengan lakukan. Kenapa dengan melakukan pengelolaan bayi yang mengalami gangguan tidur diberikan intervensi adalah dengan memijat ya, pijat bayi ya gitu ya. Oke, bab 2 oke, tidak ada masalah. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 minta tolong ya nanti penulisan karena ini karya tulis ilmiah sesuaikan dengan panduan yang ada. Jadi di sini kalau saya lihat itu ada misalnya riwayat kesehatan di full, itu tidak boleh. Harusnya anak angka gitu ya, itu harus diperbaiki ya. Yang di full hitam titik-titik itu tidak boleh ya. Gitu. Kemudian di sini keluhan pertamanya masuk itu apa yang disampaikan pada ibunya? Ibu mengatakan ingin anaknya dilakukan pijat bayi karena akhir-akhir ini anaknya rewel dan sering terbangun tidurnya pada malam hari. Dan sebelumnya belum pijat bayi ya ini? Iya, baru pertama, Ibu. Oke, terus rewel, terbangun tidur pada malam hari. Ibu mengatakan ini merupakan pijat bayi pertama. Oke, tidur pada malam hari, rewel itu jenengan menggalinya dengan bagaimana? Kalau tadi melihat dari frekuensi tidur, lama tidurnya itu pada saat datangnya itu yang digali jenengan bagaimana? Jadi ketika pasien itu datang, saya menanyakan, Bu, dari kepada ibunya kalau misalnya apakah anak pernah mengalami gangguan tidur atau anak akhir-akhir ini apakah rewel, terus tidurnya bagaimana, seperti itu, Bu. Tidur bagaimana? Maksudnya dapat data apa ya? Tidur dalam, Bu. Datanya apa berarti? Data subjektif. Bagaimana itu datanya apa yang didapatkan? Data subjektif hasilnya itu ibu mengatakan kalau semuanya memang anaknya rewel, terus kalau malam hari sering terbangun dan kan belum pernah dipijat juga, tetapi dia ingin anaknya dilakukan pijat supaya bisa membantu keluhan yang dialami ibunya itu, Bu. Kalau yang disampaikan dengan pola istirahat ini dari siapa? Pola istirahat dari ibunya, Ibu. Maksud saya itu mau mengarahnya ke situ.
tidur. Nggih. Ada nggak ini tidur malam 8 jam, kemudian tidur siang 3 jam, ya toh? Nggih. Kemudian dia terbangun 3 kali. Ini kan data awalnya ini toh, data awalnya dengan bahwasanya oh ini memang mengalami gangguan tidur kan gitu ya? Nggih, Ibu. Ya enggak? Nggih. Gitu. Oke, berarti 8 jam 3 kali, terus kemudian terbangun 3 kali ya? Lebih dari 3 kali, Bu. Oke. Nah ini Mbak, untuk di tinjauan gambaran kasus itu pakainya swab ya? Nggih, Bu. Pakainya swab ya? Nggih. Kalau swab ini S-nya itu apa toh? Subjektif, O-nya? objektif, A-nya? analisa, Analisa apa asesmen? asesmen, Bu. Ini analisa. Iya. Terus P-nya? Penata laksanaan, Penata laksanaan atau planning? plan, Atau penata laksanaan? Plan kan? nggih, Plan, tapi di dalamnya memang penata laksanaan, tapi swabnya yang benar itu ya, nggih, perbaiki untuk langkah-langkahnya gitu. Kemudian di penata laksanaan yang dilakukan, asuhan yang diberikan pada pada bayinya tadi apa saja sih? memberikan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, melakukan persiapan alat dan ruangan, memberitahu ibu manfaat dari pijat bayi sendiri, kita mencuci tangan sebelum melakukan pemijatan, terus melakukan pemijatan dan menjelaskan ibu tentang waktu yang tepat pelaksanaan pijat bayi, serta memberitahu ibu bahwa pemijatan ini dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, Ibu, dan memberi. Nah ini Mbak, untuk menata plannya ya, planning ya, kalau untuk swab itu memang kalau di sini kalau saya lihat itu jenengan masih mengadopnya di D3 kebidanan, jenengan sekarang profesi kan? Nggih, Bu. Kalau profesi berarti harus ada rasionalisasinya. Kenapa diberikan asuhan itu? Ya, baru ada evaluasi. Rasionalisasinya belum ada. Kenapa jenengan memberikan tahu hasil pemeriksaan secara rasionalisasi apa? Tetapi di hasil jenengan, hasil pemeriksaan itu belum mengena dengan kasus jenengan. Yang tadi saya tanyakan apa? Keluhan dari Bayi yang rewel, yang frekuensi tidurnya itu belum ada yang menjadi dasarnya, ya, karena di sini harusnya fokusnya di situ, paham? Nggih, Bu. Yang satu itu loh, hasil pemeriksaan ini kan PP, RK, Nggih, Bu. arah ya, Nggih. dengan itu ada masalah di gangguan tidur gitu loh, Nggih, Bu. ya. Kemudian di sini pada saat dia datang pertama dilakukan pijat bayi atau enggak? Nggih, Bu, dipijat bayi. Nah, ini tolong rangkaian mencuci tangan, melakukan pijat bayi itu kan satu rangkaian prosedur ya. Nah, Iya. kenapa rangkaiannya berbeda-beda? Harusnya di penata laksanaan plan itu ya langsung melakukan pijat bayi, diawali dengan apa, sampai apa bisa ya. Kemudian juga dinilai hasilnya bagaimana pada saat itu, apakah bayi tetap jempleng-jempleng nangis atau dia lebih tenang atau bagaimana, dievaluasi. Oke? Nggih, Bu. Berarti selama intervensinya berapa hari? 3 kali dalam seminggu, Ibu. 3 kali ya? Nggih. 3 kali setiap berapa hari sekali? 2 hari sekali. Jenengan datang ke rumah atau ibunya datang ke PMB? Ibunya datang ke PMB, Bu, karena kan dari awal saya menjelaskan kepada ibunya kalau semuanya saya akan melakukan penelitian kepada bayinya tersebut. Terus saya memberikan pilihan, saya datang ke rumahnya ibu atau ibu yang ke sini, dan ibunya meminta untuk yang datang ke sini, Bu. Harusnya jenengan yang menawarkan diri ke sana, bukan kok ditawarkan di sini terus jenengan ke Iya. sana. Ya, harusnya ke sana. Kan ini kan dipakai untuk sebagai pasien pengelolaan ya Mbak ya. Nggih. Dia sudah mempunyai apa ya, istilahnya sudah baik hati mau dipakai untuk jenengan gitu ya, walaupun sebenarnya saling menguntungkan gitu ya. Nah ini di sini kan ada data perkembangan Mbak yang notabene lengkap. Nah menurut saya kalau yang lengkap ini masukkan di lampiran saja, yang di sini tambahkan tabel Mbak, tabel yang jenengan lakukan yang ada lembar observasi itu loh ya. Nggih, Bu. Ya itu masuk di sini, lebih fokusnya di situ. Kemudian dilihat Mbak, di kunjungan pijat kedua, jenengan tadi kan menyatakan di awal bahwasanya frekuensi tidurnya 8 jam. Sekarang berarti sudah ada kenaikan gitu ya. Nggih, Bu. Kalau untuk bangunnya
Bangunnya masih sama tapi tidak lebih dari 3 kali, Bu. 2 sampai 3 kali. Berarti yang disoroti adalah yang di sini kan, itu ya. Kemudian melakukan pijat bayinya di mana tadi, mohon disampaikan untuk pijat bayinya bagaimana gitu ya. Kemudian itu tadi ya, kalau untuk yang lebih detail seperti ini, narasi seperti ini masukkan di lampiran, dan di sini fokus tampil yang di lampiran itu dinaikkan saja sehingga akan terlihat tulisannya data perkembangan itu yang dilihat adalah detailnya di situ gitu. Oke, kemudian pembahasan Mbak, pembahasan ini secara otomatis adalah menjawab dari tujuan khusus. Ada 4 tujuan khusus ya, apa 5 itu ya, dijawab sesuaikan sub-subnya. Ini mungkin sama dengan Mbak Pirani ya nanti. Sub-subnya di situ harus dijawab ya. Jadi jangan jadi satu ya sehingga mana maksud tentang pembahasan data objektif, mana tentang objektifnya, mana tentang penata laksanaan, dan mana evaluasi, dan mana analisis antara peneliti antara jurnal atau artikel penelitian terdahulu dengan yang punya dengan gitu loh. Ada perbedaannya di mana, itu perlu diungkap karena ini adalah penelusuran jurnal, tidak hanya dipakai untuk dasar salah satu sebagai pedoman, akan tetapi juga jenang analisis gitu ya. Kalau seperti ini, endingnya adalah di D3 kebidanan lagi, bahwasanya hanya oh ya sudah ini pokoknya dibahas itu ya. Jadi di situ. Kemudian di setiap pembahasan dari tadi tujuan khususnya tadi, tolong secara asumsi dari penulis sendiri itu bagaimana setelah dilakukan penerapan, apalagi jenengan tidak melakukan penelitian ya. Beda kalau jenengan melakukan penelitian, itu mungkin akan terasa banget, tapi di sini hanya menerapkan hasil penelitian orang lain, dan di situ harus dianalisis betul secara mendalam, secara teori akademiknya bagaimana, begitu ya. Iya, Bu. Ini kalau saya lihat itu masih membreakdown, oh penelitian ini apa salah, apa bedanya dengan yang dibuat tabel ya, gitu. Nanti perbaikannya di situ. Kemudian itu di kesimpulan juga sama, jawablah dari tujuan khusus. Ini 1, 2, 3-nya sudah oke, Pak. Tetapi analisis jurnal, perbedaan antara kaitan dengan asuhan ini dengan jurnal yang sudah terbukti itu bagaimana, itu harus ditampilkan. Tidak boleh menyimpulkan hanya antara teori dan praktek, tidak ada kesenjangan, tidak boleh seperti itu. Tapi dianalisis ya, lebih tajam lagi perbedaannya di mana. Apakah sama semuanya ending di akhirnya dengan 3 kali intervensi antara 5 jurnal yang sudah diambil tadi ya. Nih, kemudian saya tanya juga, di sini ada 5 jurnal yang terfilter atau yang dengan ambil. Itu penelusuran jurnalnya bagaimana kemarin? Saya melakukan penelusuran jurnalnya lewat Google Scholar, Ibu. Sama satu lagi ada lewat PubMed. Tapi cuma satu nih. Nah, tapi ini di sini itu benar nggak ada cerita untuk penelusuran jurnalnya, hanya frameworknya aja. Tapi kan harusnya tetap diceritakan bagaimana sih penelusuran jurnalnya itu pakai apa, kemudian didapatkan berapa, sehingga pakai kata kunci apa ya, itu kemudian difilter menjadi 5 yang diambil untuk jenengan sebagai acuan, walaupun mungkin salah satu acuan yang dipakai yang paling dominan mana acuannya dari 5 jurnal itu kan yang jenengan pakai. Kan ada 5 jurnal itu. Oke. Nah, yang paling dominan atau mungkin hampir sama dengan apa yang jenengan lakukan, intervensi yang diberikan dan hasilnya sama, itu yang di siapa? Yang Evi Farida tahun 2024, Ibu. Evi Farida. Nah, itu nanti coba diulas ya, gitu. Maksudnya untuk pembahasannya, begitu. Paham ya? Iya, Bu. Terus penelusuran jurnalnya disampaikan apa yang jenengan lakukan bagaimana, tidak frameworknya aja. Kalau frameworknya itu kan untuk menganalisis di mana jurnal itu sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu ya. Kemudian nah ini tadi kan akan melihat ketika di lampiran, saya lihat di tabelnya tadi, tolong tambahkan grafiknya ya. Grafik yang mau dilihat adalah satu adalah kualitas lama tidur ya, kemudian terbangunnya tadi ada 3 ya tadi ya kalau tidak salah. Iya, Bu. Itu dibuat
buat grafik ya, sehingga akan terlihat adakah penurunan atau kenaikan gitu, yang punya general saja, bukan punya yang lain gitu. Paham? Paham Ibu? Ya. SOP-nya nggak dimasukkan di sini Mbak, SOP untuk pijat bayinya. Boten Ibu. Buat SOP ya, karena SOP itu nanti bisa diberikan kepada ibunya kalau di rumah, biar nggak ke tempatnya Bu Fitri terus, Bu Fitri kan gitu ya. Iya Ibu. SOP-nya dibuat itu sebagai salah satu kebermanfaatan, diberikan pada ibunya untuk sebagai saran ketika nanti mungkin di rumah bisa dipijat sendiri atau bagaimana gitu ya. Iya Bu. Oke. Mungkin itu sih dari saya untuk analisis untuk pembahasannya lebih tajam lagi ya, jangan hanya menuliskan kembali, tetapi dianalisis, benar-benar dianalisis perbandingan dengan apa yang kalian lakukan dan jurnal-jurnal yang sudah diteliti begitu ya. Oke, saya masuk ke Bu Firani. Bu Firani ini kalau saya nggak salah mengambil kasus